mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo usai menjalani sidang dakwaan. Rafael didakwa menerima gratifikasi senilai 16, miliar rupiah dan pencucian uang hingga 111 miliar rupiah. Menurut jaksa, penerimaan gratifikasi itu melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael dan istrinya secara bertahap sejak 2002 hingga 2013. Selain menerima gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa terlibat pencucian uang dengan menempatkan harta hasil tindak pidana ke pihak lain yang totalnya mencapai 111 miliar rupiah. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ernie Mekotoronde secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah 16 miliar 644 juta 806.137 rupiah melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo. Bersama istrinya Ernie Mekotoronde, Rafael Alun membentuk 4 perusahaan jasa yang kemudian menjadi konsultan pajak. 4 perusahaan itulah yang digunakan Rafael Alun dan istri untuk memberikan jasa konsultasi pajak. KPK mencatat, dari PT Arme saja ada 62 perusahaan yang menggunakan jasa Rafael Alun. Mereka kemudian menerima gratifikasi dan ditempatkan dalam bentuk harta lain seperti bangunan, tanah, dan kendaraan, menaruh di kotak deposit serta dialihkan ke rekening pihak lain. Dari 4 perusahaan itu, KPK mengungkap Rafael Alun menerima gratifikasi uang 27,8 miliar rupiah. Namun yang khusus diterima bersama istrinya 16,6 miliar rupiah. Adapun dari tindak pidana pencucian uang, KPK menemukan Rafael Alun menempatkan harta dalam berbagai bentuk sebesar 111 miliar rupiah. Atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK, tim nasihat hukum Rafael Alun mencatat beberapa poin penting untuk eksepsi yang akan disampaikan pada persidangan pekan depan. Kami sudah mempelajari dan sudah mendengarkan juga surat dakwaan yang telah disampaikan oleh JPU. Kami mencatat ada beberapa poin penting yang akan kami bahas dan akan kami sampaikan juga dalam eksepsi. Di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa eksepsi ini hanya terbatas pada formil. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan akan mendalami terlebih dahulu keterlibatan istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Mekotoronde, dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang. Apabila ditemukan bukti tindak pidana korupsi pada istri Rafael, maka KPK akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Informasi itu perlu kita tindak lanjutkan, kita dalami. Yang pertama adalah tentu kita lakukan penyelidikan untuk menemukan apakah itu betul telah terjadi suatu peristiwa dan peristiwa itu adalah peristiwa tindak pidana korupsi. Kalau betul maka kita lakukan penyidikan. Karena penyidikan inilah nanti kita akan menemukan, mengumpulkan keterangan para saksi dan juga bukti-bukti sehingga bisa membuat terang suatu perkara apakah betul seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Tak hanya pencucian uang yang diduga dilakukan Rafael bersama istri. Dalam persidangan, nama Mario Dandi yaitu putra Rafael juga terseret dalam perkara ini. Jaksa menyebut Mario menggunakan hasil korupsi sang ayah untuk membeli mobil mewah. Sidang selanjutnya beragendakan pembacaan pembelaan tim penasihat hukum Rafael Alun atas dakwaan jaksa. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, mantan pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo diduga menerima gratifikasi sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang atas sejumlah harta yang ia miliki. Siasat gratifikasi dan pencucian uang yang Rafael lakukan kemudian dimasukkan dalam bentuk aset dan investasi. Bagaimana sebenarnya mendeteksi segala tindak gratifikasi sekaligus pencucian uang yang dilakukan pejabat seperti Rafael? Dan bagaimana sebenarnya pengawasan terhadap sejumlah harta yang dimiliki? Kita akan bahas dalam dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada sejumlah narasumber yang akan membantu kami untuk menjelaskan peristiwa kemarin dari sidang perdana Rafael Alun. Hadir secara daring untuk Sapa Indonesia pagi, pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, peneliti dari Pukat UGM, Zainur Rohman, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsi. Selamat pagi Mbak Yenti, Mas Zainur, Pak Saud. Salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, sekali lagi kayaknya kita berempat ini kembali kemudian hadir. Artinya ini bukan yang pertama, tapi peristiwa kemarin adalah sidang perdana. Saya menyebutnya mungkin ini salah satu sidang dengan kasus TPPU yang menjadi sorotan dan mudah-mudahan nanti bisa kita kawal terus. Mas Zainur, dari deteksi yang kemudian dilakukan dan dihadirkan, ini luar biasa. Di dalam persidangan kemarin, tindak pidana pencucian uangnya 111 miliar, gratifikasinya 16,6 miliar.
dan ini ada korupsi selama 12 tahun. Semuanya sedemikian rupa, ada perusahaan-perusahaan konsultan dan lain-lain. Ini sebetulnya yang hanya bisa cepat terdeteksi untuk kemudian disidangkan, atau sebenarnya dalam sidang ini nanti bisa banyak hal yang kemudian terdeteksi lagi, terungkap lagi, Mas Zainur? Ya, Mas Bayu, ini tetap harus kita apresiasi sebagai awal yang baik. Kenapa? Karena nanti di dalam persidangan tentu bisa diurut begitu ya, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tentu perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri, Mas Bayu. Apalagi kan di Ya, dalam pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Pajak itu selalu dalam bentuk tim. Apakah mungkin ketika dalam bentuk tim hanya satu orang yang menerima gratifikasi, kemudian pemberi gratifikasi itu terpenuhi keinginannya? Bahkan ini baru gratifikasi ya, tidak suap gitu ya. ya, Kenapa? Karena mungkin penyidik merasa kalau suap itu harus ketemu nih meeting of mind-nya, kesamaan maksud antara pemberi dan penerimanya. Nah, setidak-tidaknya dengan gratifikasi pun menurut saya ini merupakan satu awal langkah yang baik. Kenapa? Karena nanti kemudian bisa diurut siapa saja pemberinya, kemudian tim yang bekerja bersama dengan Rafael Alun itu siapa, kemudian dengan pendekatan TPPU, aliran uangnya dari hulu sampai hilir dapat ditelisik dan dapat dioptimalkan untuk pengembalian kepada keuangan negara. Nah, memang ini ada beberapa hal yang masih harus diperjelas nantinya begitu ya. ya. Yang pertama saya melihat dikatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh RAT ini dilakukan bersama-sama dengan istrinya, tetapi sampai Hmm, sekarang istrinya juga belum dijadikan sebagai tersangka begitu ya. ya. Yang kedua, ini menggunakan instrumen perusahaan, ya, bahwa Rafael Alun ini membentuk beberapa perusahaan yang digunakan untuk menerima gratifikasi, kemudian mencuci uangnya seakan-akan berasal dari perolehan yang sah. Nah, perusahaan ini sendiri pun juga belum ada yang disentuh oleh RAT. Harapannya nanti bisa disentuh, karena kan perusahaan itu tidak hanya seorang diri, ada jajaran direksi, ada jajaran komisaris. Juga sangat mungkin nantinya bisa digunakan pendekatan tindak pidana korupsi korporasi. Kenapa? Karena ini adalah modus perusahaan korporasi digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Nah, jadi menurut saya ini memang baru awal, tetapi kita apresiasi masih banyak yang harus dikembangkan ke depan, Mas Bayu. Setidak-tidaknya ini menjadi alarm juga untuk seluruh penyelenggara negara Ya, bahwa bisa dengan memadukan pendekatan pasal-pasal gratifikasi dengan pasal-pasal TPPU nanti bisa menjangkau para penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak wajar, tidak sesuai dengan profil, ada irregularity di dalam transaksi keuangannya, hmm, bisa dibongkar meskipun sekali lagi kita belum punya kriminalisasi terhadap illicit enrichment, Mas Bayu. oke, ya. Terbayang bagaimana kemudian dari sidang ini seharusnya bisa mengalir ke berbagai telusur lain begitu ya, Mas Zainur. Saya ke Pak Saud. Pak Saud yang kemarin mengemuka sih dan kemudian menjadi perhatian publik, saya rasa juga diangkat oleh beberapa media termasuk Harian Kompas di halaman 15 hari ini, bahwa nama istri Rafael Alun ikut disebut dalam dakwaan beberapa kali, jelas ikut semacam, bahasa saya sebagai orang awam begitu, ikut terlibat dalam melakukan gratifikasi, juga korupsi, dan mungkin juga tindak pidana pencucian uang ya, karena belum sampai ke sana begitu. Seperti Mas Zainur katakan, ini kan pasti, saya yakin Pak Saud, KPK tahu alurnya, nama-namanya pun udah tersebut begitu. Tapi mengapa belum jadi tersangka, kemudian mengapa belum telusurannya ini apakah nanti ini juga akan sampai kepada tugas Ditjen Pajak lain, karena nggak mungkin sendiri, kata Mas Zainur, ke pihak keluarga yang lain, kemudian ke korporasi-korporasi yang dibentuk, di mana di situ ada beberapa orang juga di dalamnya. Ini kan sebetulnya udah tergambar, Pak Saud. Tapi mengapa belum? Kenapa KPK menahan diri sampai di Rafael saja sementara ini, Pak Saud? Ya, itu yang dalam banyak kesempatan ketika saya masih di dalam dulu tuh, kalau ada laporan sifatnya gratifikasi, saya selalu minta direkturnya ngejar. Kenapa dia ngasih itu? Ini kan sekarang kenanya ke pasal gratifikasi nih. Nah, kalau gratifikasi yang dikenakan
ya pemberinya bisa diperdebatkan beberapa hari itu. Ini kan sebenarnya bukan gratifikasi, ini suap atau pemerasan sebenarnya. Kan gitu. Jadi sekali lagi coba deh lihat kronologisnya dari awal kronologis untuk apa perusahaan itu didirikan dan kenapa mesti masuk lewat perusahaan keluarga itu. Itu kan sudah jelas, itu kan niatnya bukan gratifikasi. Kalau Ya, gratifikasi itu dia pasif, dia diam, terus dikasih diam, nggak laporin gitu kan gitu ya. jadi kurang tepat menurut Pak Saud Saya bilang, gratifikasi ini. gimana Mas? Kurang tepat kalau kemudian pasal yang digunakan gratifikasi di persidangan kali ini. Oh iya dong, itu kan sudah nanti Bu Yanti ngejelasin itu. Pencucian uang beda lagi kan. Ya, Saya gini loh, kalau kita lihat kronologisnya begitu panjang, itu angkanya aja kita curiga bener. Masa sih sekian tahun itu cuma segitu gitu ya? Cuma 3 company kan gitu ya? Terus company-nya juga sebagai pemberi karena karena gratifikasi bukan pasal yang lain yang digunakan gitu. Jadi maksud saya sampai hari ini kita jadi skeptik juga ya. Jadi ini kayaknya nggak ada efek jerah gitu. Oke lah orang bilang sekarang masyarakat mulai skeptik juga. Pemiskinan itu udah mereka udah nggak percaya. Sekarang kan politisi banyak bicara pemiskinan tuh. Mereka udah nggak percaya, udah sekarang bicara pasal 2 itu kalau bisa dibuktikan hukuman mati atau kalau mungkin undang-undang tipikornya diperbaiki lagi kemudian bisa lebih keras lagi gitu. Maksud saya ketika kemudian ini tidak ada perubahan di dalam cara kita menangani kasus ini, itu sangat tidak progresif sama sekali ya, sangat normatif sama sekali ya. Lihat statementnya tadi pimpinannya itu kan sangat normatif tuh ngomongnya itu kayak gimana gitu cara ngomongnya, sehingga kemudian kita jadi tidak yakin betul bahwa ini nanti akan berefek jerah secara keseluruhan, sehingga kemudian angka-angka 349 itu nggak akan pernah muncul lagi itu. Jadi ini kan baru satu dari sekian ribu petugas pajak yang di paling depan yang banyak sekali warnanya, ya kan? Bahkan kalau Bu Sri Mulyani dibilang kenapa kok jadi rakyat kecil dipajakin, dia akan memberi jawaban, oh enggak, rakyat kecil juga kita kasih sejumlah fasilitas. Oke, itu udah benar gitu. Tapi secara keseluruhan kementerian untuk kemudian sama-sama bekerja sama dengan KPK untuk belajar dari kasus ini secara tuntas mendalami perilaku-perilaku transaksional mereka di bawah, tidak akan ada upaya maksimal kalau penegakan hukumnya masih normatif-normatif kayak begini gitu. Pada bagian lain, ya sudah, ini kalau memang kita masih bicara gratis, ya kita bisa bayangkan nanti yang lain-lain pasti gratifikasi, nanti kembaliin uangnya gitu, walaupun jumlahnya kita sangat curiga kok cuma segitu gitu ya. Ini sisi lain dari kasus ini gitu. Ya, terima kasih Pak Saud. Kita jadi dapat sisi yang menggambarkan bahwa kasus ini belum sepenuhnya karena 12 tahun sebetulnya bisa saja lebih daripada ini begitu, terutama di sisi KPK di mana Pak Saud pernah di dalamnya. Mbak Yanti, Anda punya analisa berkaitan dengan Mas Zainur tetap mengapresiasi hal ini, walaupun saya yakin punya catatan juga Pukat UGM begitu. Mbak Yanti, banyak kasus TPPU kan kemudian tidak terungkap, saya menyebutnya apa ya, sebagaimana mestinya. Dan kemudian jadi normatif, ya sekedar disidang dan kemudian publik diharap bisa kemudian puas. Tapi saya setuju dengan Pak Saud, bagaimana agar ini bisa sampai ke akar-akarnya. Karena kalau itu terjadi, bisa jadi bukan hanya satu nama Rafael Alun dan keluarganya, ini bisa banyak sekali hal yang kemudian bisa terungkap begitu. Kita bisa optimis ke arah sana, Mbak Yanti? Ya, kita optimis ya, adalah optimisnya di pas awal. Tapi itu juga ya Pak Mas Zainur, Anda mengatakan memberikan apresiasi, yang nggak usah terlalu apresiasi, memang tugasnya gitu ya. Ini juga penting ya, karena apa? Ini hal-hal seperti ini itu yang kita biasakan menjadi seperti benar. Nanti berujung pada apa? Pengurangan atau peringanan terhadap calon terpidana ya, terdakwa adalah karena berjasa. Nah gitu. Nah ini ya, tugasnya. Kan tugas itu juga nggak free ya, udah dibayar kok. Ya itu biasa-biasa aja gitu. Kalau tidak melakukan baru nanti kita akan memberikan satu pengawasan gitu. Jadi nggak usah terlalu diapresiasi juga, biasa aja gitu. Karena memang sudah tugasnya. Itu. Nah, kemudian tadi Pak Saud lebih kepada teknis pasti ya, karena saya juga kan akademisi, belum tentu saya sepintar Pak Saud dalam hal berbicara
bisa gimana gitu ya. Tapi begini, ini gratifikasi, sudah terlanjur gratifikasi. Walaupun menerima gratifikasi, pidananya lebih berat ya Pak Saud ya. Tapi ada celahnya, yaitu yang memberikan gratifikasi menjadi seperti sulit. Tapi kalau dalam kasus ini bisa ditelusuri. Artinya gratifikasi itu pasti bisa dibuka lah strategisnya. Masa sih KPK yang sudah 20 tahunan ya Pak, nggak bisa gitu kan Pak. Banyak sekali penyidiknya kumpul di sana dan JPU-nya. Dia gratifikasi itu dari siapa? Melalui perusahaan yang dibangun. Seolah-olah kita tidak memberikan satu. Itu kan awalnya sebenarnya meeting of mind juga. Sebenarnya awalnya adalah awalnya juga adalah minta mau konsultasi kan gitu ya. Kemudian diarahkannya itu adalah kepada perusahaan lain yang sebenarnya dia juga BO lah, taruhlah begitu ya. Dia juga, artinya apa? Jadi ini pelaku ini tingkat kesengajaannya sangat tinggi. Ya. Jadi ini modus yang biasa terjadi, begitu Bu Yenti ya? Sangat sempurna sejak awal, dia sudah bikin modus yang sangat strategis. Jangan ke saya, tapi saya bentuk itu dulu gitu kan. Jadi nanti perusahaan itu bukan saja sebagai membantu dalam gratifikasinya, tapi juga membantu dalam penampungan korupsi, hasil korupsi atau TPPU-nya gitu. Tapi yang memang agak aneh, yang tidak Pak Saud mungkin bisa bicara ke dalam, yang agak aneh itu, walaupun sudah di luar Pak, kok disebutkan bersama-sama yang menerima gratifikasi bersama-sama dengan istrinya atau anak gitu ya. Istri yang saya dengar berkali-kali. Tapi kok diperiksa aja sebagai tersangka tidak gitu ya. Calon tersangka. Ini aneh sekali. Artinya apa? KPK yang kita harapkan sekali gitu ya, strategisnya lemah sekali. Tidak ada cepat, tidak ada sederhana, tidak ada murah. Karena harusnya kalau sudah posisinya disebutkan dalam satu pelaku yang bersama-sama, itu seharusnya yang lain-lain itu ya sudah sama bareng gitu. Itu harusnya seperti itu. Maka kita mempunyai dalneming itu dalam artian pasal 55 sampai pasal 62 itu semua mengatur tentang bagaimana satu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang dan masing-masing peranannya itu apa, dan untuk tindak pidana di luar KUHP apapun peranannya, pidananya sama dengan pelaku utama. Ini yang harus dikemukakan lagi kepada para penegak hukum yang mungkin saking sibuknya ya, asas-asas pemikiran-pemikiran, strategi pengungkapan itu mungkin terlupakan. Kita tidak bisa pragmatis, kita harus betul-betul mendalam. Kalau sudah disebut bersama-sama, lah yang bersangkutan tersangka aja belum gitu ya. Ya kan aneh gitu, sangat aneh. Kalau bersama-sama terlepas mau di-splitsing, dakwaannya mau dipisahkan ataupun tidak, itu akan lebih bagus, itu tetap posisinya sama karena melakukannya sama, apalagi di antara mereka sudah meeting of mind, suami istri kok ya kan. Ini nggak mungkin, tidak mungkin yang bersangkutan tidak tahu dan lain sebagainya, apalagi dari 2002 sampai beberapa tahun ke depan. Ini juga menjadi satu pertanyaan bagi kita semua jadi ya Mbak Yenti ya. Yang dikhawatirkan oleh Pak Saud, yang Pak Saud kecewa kenapa tidak pakai suap. Kalau suap kan kelihatan langsung siapa yang menyuap gitu kan. Itu adalah kita berharap nanti Pak RA ini mau membuka, nanti berharap hakimnya, JPU-nya itu betul-betul bisa mengorek ya, bisa mendalami, bisa bagaimana strategi di dalam pengadilannya sehingga nanti bisa menjadi petunjuk bagi penyidik untuk segera mengejar siapa-siapa saja. Terpaksa begini karena memang kelihatannya KPK begitu, mengeluarkan perkara itu tergantung di pengadilan. Itu saya kira sudah terlambat satu langkah. Baik, Mbak Yenti, terima kasih. Kita dapat poin-poinnya dari Mas Zainur juga Pak Saud berkaitan dengan sidang perdana terhadap Rafael Alun kemarin untuk TPPU dan juga gratifikasi. Ya, saudara, kami lanjutkan perbincangan kami pagi hari ini berkaitan dengan sidang perdana terhadap Rafael Alun Trisambodo yang pegawai Ditjen Pajak yang didakwa bersama-sama istrinya menerima gratifikasi dan terlibat pencucian uang. Masih ada Pak Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, Zainur Rohman dari Pukat UGM, dan Mbak Yenti Ganarsi, pakar hukum TPPU. Mas Zainur, mungkin Anda akan menanggapi nanti pernyataan-pernyataan dari Mbak Yenti terutama dan juga Bang Saud ya berkaitan dengan sidang perdana yang sudah dilakukan. Tapi kan ada harapan, misalnya Mbak Yenti, nampaknya KPK berharap
terbongkar di dalam pengadilan. Jaksa penuntut umumnya akan mencecar sedemikian rupa Rafael Alun sehingga semua akan terbongkar siapa saja yang nanti terlibat. Saya sih agak pesimis hal itu mungkin bisa terjadi di dalam persidangan. Tapi pesimis saya ini mungkin terjadi, mungkin saja pupus atau tidak, Bang Zainur, di dalam persidangan. Kita akan melihat sesuatu yang nanti akan betul-betul mengungkap banyak hal. Telusuran ini bisa sampai ke Ditjen Pajak, ada siapa lagi, karena nggak mungkin sendirian juga memuluskan seorang wajib pajak, bisa kemudian wajib pajaknya dimanipulasi sedemikian rupa begitu. Mas Zainur? Ya, Mas Bayu, di awal tadi saya sudah menyebut bahwa ini menggunakan pasal gratifikasi bukan pasal suap ya, dan Pak Saud Ya, memang mempersoalkan itu gitu ya. Nah, mungkin sih kalau dilihat dari perspektif penyidik, saya mungkin menduga-duga mereka akan beralasan karena jangka waktu terjadinya tindak pidana sudah cukup lama gitu ya. hmm, Meskipun saya percaya itu tidak bisa jadi alasan. Alat bukti itu bisa dicari, bisa dikumpulkan, apalagi pasti ada apa namanya, rekam jejak dari sisi digital, bisa dengan digital forensik begitu ya. Juga ada saksi-saksi, ada alat bukti lain, transaksi keuangan dan lain-lain yang itu bisa menunjukkan telah terjadinya permufakatan, meeting of mind antara pemberi dan penerima sehingga seharusnya pemberi juga bisa dijerat dengan tentu pasal suap. Kalau pasal gratifikasi betul kata Pak Saud, pasal gratifikasi kelemahannya adalah pemberi itu tidak akan disentuh gitu ya. Nah, kita berharap nanti ya di dalam persidangan hakimnya gitu ya. Tadi meskipun Bu Yanti nggak sepakat kalau apa-apa harus dibebankan di persidangan, harusnya itu sudah harus ada di dalam dakwaan. Nah, tetapi desain oleh KPK itu memang diarahkan untuk pasal gratifikasi. Nah, harapan kita ya meskipun pasalnya gratifikasi, majelis hakim tetap mau untuk membongkar begitu ya, siapa-siapa pemberi dari gratifikasi Rafael Alun ini juga dalam konteks kepentingan untuk kepentingan pajak yang apa gitu ya, sehingga nanti bisa hmm, terbongkar semua. Yang kedua tentu adalah rekan-rekan RAT di dalam timnya. Ya kita tidak merasa akan ada keadilan kalau hanya RAT-nya saja yang dijerat, sedangkan rekan-rekan lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana tidak dijerat gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin sekali lagi di dalam Direktorat Jenderal Pajak itu selalu dalam bentuk kerja tim, juga ada leveling otorisasi. Nah, ketika perbuatan itu sangat besar nilai gratifikasinya, tidak mungkin hanya satu orang pelakunya, sehingga nanti di dalam persidangan juga harapannya pelaku-pelaku lain dalam kasusnya RAT ya, itu juga bisa ikut dibongkar. Yang ketiga tentu adalah istri RAT. Saya setuju dengan pernyataan Pak Saud dan Bu Yanti. Orang ini dengan pasal 55, pasal penyertaan, kenapa tidak sejak awal ditersangkakan dan kemudian apa namanya secara bersama-sama dilakukan persidangan kepada yang bersangkutan. Nah, hmm. memang sempat menjadi pertanyaan ya, Mas Bayu ya, Ya, sampai kenapa sampai hari ini istrinya itu jadi RAT pertanyaan. ini ya, nah memang ini, kenapa sih ikut menjadi apa namanya, ikut bersama-sama menerima gratifikasi ya karena posisinya sebagai komisaris perusahaan-perusahaan itu, Hmm, Mas Bayu. ya, Kalau dalam TPU-PU-nya jelas gitu ya, TPPU bersama-sama jelas gitu. Nah, selanjutnya Mas Bayu yang tadi saya juga sebut, korporasi-korporasinya RAT ini juga harus dijerat dengan tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan korporasi itu. Nah, hmm, itu dari sisi case-nya RAT. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari sisi sistemnya, Mas Bayu. ya, Kasus ini muncul bukan karena case building oleh KPK. Ini kasus tidak sengaja ditemukan oleh netizen karena penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya RAT. iya, Kita berterima kasih kepada netizen. Tapi kan negara tidak bisa mengandalkan netizen terus-menerus, Mas Bayu. Sehingga sekali lagi ini harus jadi pintu masuk untuk membenahi LHKPN. hmm, Betul bahwa Undang-Undang 2899 tidak memberi sanksi, tetapi setidak-tidaknya dengan apa yang sekarang ada, harusnya jika ada irregularity, maka ditindaklanjuti dengan penyelidikan, Mas Bayu. oke. Nah, sampai sejauh ini kita tidak dengar dari KPK bahwa KPK menggunakan LHKPN sebagai basis untuk menelisik lebih jauh tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh para penyelenggara negara gitu ya. Oke, Nah, yang lain lagi Mas Bayu menurut saya, ini RAT menggunakan perusahaan-perusahaan yang ya, dibentuk dengan nama-nama keluarganya atau rekan koleganya untuk menerima gratifikasi dan menerima konsultasi perpajakan. Jelas, ini adalah tindak pidana korupsi yang berawal dari konflik kepentingan.
Orang pajak membuat perusahaan konsultan yang juga menerima konsultasi dalam tanda kutip pajak meskipun di bawah tangan gitu ya. Nah, ini juga harus jadi perhatian oleh regulator. Perusahaan-perusahaan pajak yang sekarang eksis harus ditelisik apakah menjadi alat untuk melakukan tindak pidana, apakah menjadi alat untuk bernaungnya oknum-oknum Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dengan bermain mata, Mas Ya, Bayu. Jadi menurut ya, saya ini kesempatan besar gitu ya. Tetapi ya saya setuju. Terima kasih Bu Yanti yang mengingatkan saya untuk tidak terlalu memuji KPK gitu ya. Ini karena ya. memang masih banyak sekali Mas Bayu yang harus dibenahi gitu ya, baik oleh KPK maupun oleh Direktorat Jenderal Pajak juga Kementerian Keuangan, Mas Bayu. Ya, saya tertarik di bagian-bagian yang kedua dan ketiga dulu yang saya mau lempar ke Mbak Yenti. Mbak Yenti, oke lah di dalam persidangan kita ada skeptisnya berkaitan dengan jalannya persidangan dan pasal-pasal yang sekarang sudah ditetapkan. Tetapi bagaimana sidang ini terhadap Rafael Alun atau RAT ini kemudian bisa memperbaiki hal-hal lain, LHKPN dan juga perusahaan-perusahaan, saya nggak menyebut fiktif perusahaannya, tapi perusahaan-perusahaan yang dibuat memang dengan sengaja untuk set of mind, memanipulasi pajak, wajib pajak bisa membayar separuh, tidak membayar pajak dan lain-lain. Jangan-jangan itu sebenarnya praktek yang umum atau modus yang umum. Bagaimana kita bisa optimis ini diperbaiki sebagai sidang RAT ini menjadi momentum? Mbak Yenti, Anda banyak juga memberikan kuliah atau apapun namanya kepada para penegak hukum, kepada birokrat di negara kita. Ini bisa terjadi atau ini akan dimaklumi terus, Mbak Yenti? Ya, ini kata kuncinya adalah pembiaran gitu ya. Jangan dibiarkan yang seperti ini karena modus ya. Kita membuat undang-undang seperti apapun, kecepatan kita 80 km per jam, itu undang-undang yang kita pikirkan, kemudian program yang kita canangkan, tetapi tetap saja yang namanya penjahat itu pasti bisa 120 km per jam. Itu kita pahami. Karena apa? Mereka itu kan main ya yang dikerjakan itu berdasarkan mainnya dia, pemikiran-pemikirannya. Sementara kita pengaturan-pengaturan, kemudian penindakan itu kan kita mesti bertahap, programnya apa, ininya apa dan sebagainya. Nah, ini harus ada evaluasi tentang strategi-strategi. Misalnya sekarang ini yang saya tadi katakan bahwa apa namanya? Bahwa nggak usahlah terlalu memuji, bukan itu, karena gini, kita tidak boleh dibiasakan memberikan satu apresiasi terhadap memang tugasnya, kecuali tugasnya itu menjadi lebih luar biasa tuh baru nanti kita berikan penghargaan. Karena itu berdampak pada pengurangan, kelihatannya menjadi pertimbangan untuk mengurangi karena berprestasi aneh gitu kan. Nah, kemudian ini beban ini juga mungkin perlu kita kembangkan, semoga ada para hakim yang mendengarkan. Seandainya apa yang dikhawatirkan Pak Saud tadi, gratifikasi itu bahasanya lebih lembut gitu ya Pak Saud ya. Menerima suap itu kan beda. Padahal di bawahnya dijelaskan bahwa gratifikasi sesungguhnya adalah juga suap. Itu juga sudah, itu harusnya disampaikan ini. Gratifikasi itu juga sama, itu juga suap, menerima suap itu juga tidak bagus gitu kan. Itu harus disampaikan. Nah, saya berharap kepada para hakim itu nanti memang ada dua kubu ya, dua kubu pemikiran. Bahwa hakim itu bisa loh harusnya menjatuhkan pidana di luar pasal yang didakwakan kalau memang perbuatan itu unsurnya terbukti. Mari Mas Zainur kita kembangkan itu. Itu ada dua kubu yang dua pemikiran seperti itu. Itu benar kan? Misalnya bukan kesalahan jaksa. Jadi jangan sampai kita terbelenggu lagi bahwa hakim tidak bisa menjatuhkan pidana yang di luar pasal yang didakwakan. Tidak, itu sebenarnya ada. Karena apa? Itu bisa. Karena sepanjang yang dibuktikan itu perbuatan itu terbukti dan itu ada di pasal lain yang bisa mengungkap bahwa siapa penyuapnya, itu bisa hakim menjatuhkan. Siapa bilang yang tidak bisa. Jadi ini hal-hal seperti ini ya, pemikiran ilmiah yang bisa membantu ini harusnya dikembangkan. Dan kemudian ini juga penting bagi saya adalah gampang kok sebetulnya ditelusuri perusahaan itu waktu didirikan itu pasti modus lah. Itu modus untuk agar yang bersangkutan menerima korupsinya itu, hasil korupsinya itu tidak ketahuan, itu dia arahkan. Berarti yang diarahkan pada waktu mengarahkan itu kan bagian dari bagaimana metode mereka
mereka modus ya, jangan kalau untuk mereka modus, kalau untuk kita strategi ya, untuk bagus, untuk positif itu strategi. Modus-modus mereka, kiat-kiat buruk itu untuk dapat aman walaupun mereka melakukan menerima hasil korupsi, tapi tidak ketahuan, yaitu dengan cara kamuflase buat perusahaan. Tapi yang penting adalah kita harus dalami. Dalam artian walaupun ini tidak ada kerugian negara disebutkan ya dalam pasal itu ya, Mas Ya, Zainur. ya. Tetap kita harus menghitung kerugian negara berapa atas kelakuan atau ulah dari pejabat-pejabat yang tidak amanah ini. Kenapa dia menerima gratifikasi dari siapa? Harusnya yang bersangkutan itu harusnya membayar pajak berapa, WP itu. Pasti itu berkaitan dengan itu, cari itu kan. Ya. Jadi negara dapat berapa, sehingga negara tidak dapat berapa karena ada markdown, dan markdown itu diterimakan kepada pejabat yang tidak amanah tadi, yang kemudian harus kita berikan sanksi pidana. Dan ini kemungkinan besar adalah banyak. Maka tugas Mas Zainur, kita harus mendorong bahwa dibuka semuanya, karena kasus ini terbukanya bukan karena case building, tapi karena ada netizen. Artinya apa? Kesimpulannya ada pengawasan yang tidak bagus selama ini karena mulai 2002, atau ada pembiaran. Bagaimana seorang pejabat yang waktu itu levelnya tidak terlalu tinggi ya, bisa sedemikian leluasa. Adakah pejabat itu memang dilindungi oleh atasannya dan atasan juga menerima sesuatu? Itu juga harus gitu. Ya, nah saya mau sedikit kembali kalau begitu ke Mas Zainur. Mas Zainur, di persidangan hal ini harusnya bisa terungkap, perusahaannya kemudian jadi ketahuan, kalau perlu perusahaannya kalau memang bersalah ya kan ditutup, dan kemudian bisa sampai ini kepada Ditjen Pajak yang lain, karena nggak mungkin dikerjakan oleh RAT sendirian atau Rafael Alun sendirian. Mas Zainur, sejauh mana di dalam persidangan menurut Pukat ini nanti bisa terkelupas sampai sebegitunya menurut Anda? Kalau untuk kasus RAT sendiri sih saya cukup optimis, Mas Bayu. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam dakwaan pun nama-nama perusahaannya disebut ya. Tetapi kan pendalamannya dalam konteks apa memberikan pemberian itu, yang memang dalam konteks sekarang pemberiannya adalah gratifikasi begitu ya. Ya. Kemudian nilai pajak yang kalau kata istilah Bu Yanti adalah yang di markdown itu berapa. Jadi harusnya misalnya membayar 10 miliar, cukup bayar 3 miliar, kemudian kasih 2 miliar kepada RAT, misalnya begitu ya, kan kemudian masing-masing untung, tetapi negara rugi begitu ya. Saya sih percaya itu bisa diungkap di depan persidangan, tetapi memang persidangan selalu punya batasan. Batasannya adalah untuk membuktikan perbuatan dari terdakwa. Itulah konteks persidangan. Persidangan itu biasanya tidak banyak berkembang untuk membuktikan hal-hal lain di luar yang didakwakan. Nah, meskipun itu sebenarnya terbuka saja kalau majelis hakimnya mau. Bahkan majelis hakim bisa memberi petunjuk kepada jaksa agar pihak-pihak tertentu seperti saksi-saksi itu bisa ditindaklanjuti secara hukum untuk dilakukan penyidikan. Bahkan itu bisa sebenarnya diperintahkan oleh oleh hakim kepada jaksa penuntut umum. Tetapi memang inti dari persidangan itu adalah untuk membuktikan dakwaan ataupun juga melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa gitu. Nah, tetapi memang kalau kita lihat tadi dari konstruksi perkara yang didakwakan kepada RAT itu tergambar jelas bahwa ini perbuatan bukan perbuatan sendiri kok. Ini perbuatan bersama-sama dengan banyak pihak begitu ya. Tetapi sekali lagi masih dilokalisir di RAT. Nah, sejauh ini belum ada keterangan secara jelas dari internal Kementerian Keuangan untuk ikut membantu menyodorkan kepada para penegak hukum maupun dari KPK sendiri untuk mengungkap yang lain-lain. Kita masih melihat pada kasus RAT dan juga mungkin kasus di Bea Cukai. Tetapi kita masih berharap bahwa ini kesempatan yang sangat baik ketika perhatian publik juga masih ada begitu ya, meskipun sudah mulai luntur, tetapi ini adalah satu momentum untuk melakukan perbaikan pembenahan kepada aparat penegak hukum dan juga aparat pajak. Kenapa? Karena pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memberikan darah segar untuk kepentingan pembangunan. Kalau pajaknya dikorupsi oleh para petugas pajak, maka kekurangan darah lah itu pembangunan, sehingga kesejahteraan rakyat akan sulit diwujudkan. Jadi memang korupsi di bidang perpajakan ini sangat bahaya, Mas Bayu, karena ini adalah satu sektor yang sangat penting untuk pembangunan dan ini memang sektor yang sangat rawan. Kenapa? Karena rawan main mata antara wajib pajak dengan petugas pajak,
Sehingga ini menjadi momentum tidak hanya secara pidana, tetapi juga pembenahan secara menyeluruh di sektor perpajakan, seperti juga menertibkan Ya, internal Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan-perusahaan konsultan pajak, Mas Bayu. ya, Karena perusahaan-perusahaan itu memang disinyalir selama ini main mata kok dengan orang-orang dalam, sehingga ya. kemudian Kita tadi titipkan Bu pesan Yanti ini ya. menyebut ada markdown itu. Ya, kita titipkan pesan ini di dalam perbincangan ini untuk kemudian diawasi. Saya sedikit saja untuk Pak Saud. Pak Saud, terkait penyebutan nama Erni, istri RAT, di dalam dakwaan Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, ini saya kutip sedikit dari Harian Kompas, KPK akan menindaklanjutinya, mendalami setiap informasi yang memastikan KPK akan menyelidiki untuk menemukan peristiwa pidana korupsi. Apabila ditemukan peristiwa korupsi, KPK akan menyidiknya. Bukannya udah jelas ya, Pak Saud, menurut Anda? Ya itu makanya saya kalau sedikit agak kembali ke bawah ya, cara berpikir kita ini memang banyak salah gitu. Hmm. Eh, Katakan aja ketika seseorang mendirikan usaha dengan maksud yang seperti di akhirnya terkait dengan case ini gitu ya. Kalau di negara-negara yang sudah maju, yang memiliki apa yang disebut, ini kan persoalan dimulainya ini kan soal etik sebenarnya. Oh, oke. Etik nggak sih kamu kayak begitu? Itu dimulai. Nah, ketika etik itu nggak jalan, kalau ngambil Amerika itu kan mereka ada yang namanya Office of Government Ethics. Hmm. Nah, ini yang etik ini KPK nggak bisa masuk gitu loh. Ya, Jadi, maksud saya gini, kalau kita bicara ini dilakukan 20 tahun ke belakang, yang tadi gitu di bagian depan Bu Yenti dan Mas Jainur sudah bilang bahwa ini nggak akan muncul kalau ada orang nggak nabokin gitu ya, anaknya nabokin orang. Itulah yang saya sebut kalau tadi Mas Bayu tanya, seperti apa sebenarnya keluarga bisa cawe-cawe di sini gitu ya. Ini sebenarnya kalau semacam government apa yang kita sebut sebagai government office ethics gitu ya, seperti yang di Office of Ethics Government, ya, seperti yang di Amerika, dia akan lebih fleksibel. Karena kalau ngandalin pengawas internal, nggak akan bisa apa-apa, Bayu. Nggak akan ya. bisa apa-apa. Pengawas Artinya kan internal begini ya, Pak Saud, saya mau menyederhanakannya bagi pemirsa Sapa Indonesia Pagi ini. Kalau kita bikin perusahaan, direkturnya saya, komisarisnya istri saya, sebetulnya kan ada hal-hal yang kemudian konflik of interest-nya kemudian tidak diperbolehkan. Tapi ini terjadi, ada tidak hanya satu perusahaan. Jadi set of mind yang kata Bu Yenti, ini mungkin memang sudah didesain. Nah itu kan udah jelas. Kemudian membeli aset dengan nama keluarga dan lain-lain. Ini jadi pelajaran juga bagi kita semua, bagi siapapun yang sekarang melakukannya, untuk kemudian berhati-hati bahwa ini bisa terseret dalam kasus pidana. Saya pengen dapat itu, Pak Saud. Benar kan saya? Kira-kira begitu, seharusnya. Walaupun sekarang tampaknya KPK belum, kejelasan ini belum kemudian menjadikan misalnya istri RAT menjadi tersangka. Pak Saud? Nanti kalau mau bahas Bayu ada waktu masuk deh ke website-nya Kementerian Keuangan. Bagaimana mereka membahas etik di sana. Nah, ketika itu nggak jalan, kemudian KPK bertindak kan begitu. Tapi KPK tidak bisa masuk dalam soal etik. Oh, etik di masalah di kantornya sendiri aja nggak jalan, apalagi etik di luarnya, di luar KPK gitu ya. Maksud saya gini, kan pertanyaan Mas Bayu tadi itu, bahwa kalau kita memang mau ke depan, ini kan kita mau ke depan nih ceritanya. Ya. Hari ini kan tadi Mas Jainur udah sebut bahwa tax ratio kita itu kan 10%. 10% Mas Bayu itu jatuh di periode ini. Itu kalau negara lain sudah mencapai 30%. Kenapa ini 10%? Kita kan tanda tanya. Ada banyak di belakang ini mosek-mosek yang belum kita selesaikan. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa kemudian kita memang hidup itu seharusnya APBN kita bisa sampai mendekati 80% pajak karena ekonomi kita cukup besar sebenarnya. Nah ini kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, ada orang yang diberi tugas, bahkan dia mengotori tempat kerja dia cari makan, itu aja tuh udah nggak etik banget gitu loh. Jadi kemudian kita berharap penegakan hukumnya kita lihat seperti yang sekarang. Oke, mungkin tadi ada pidana pencucian uang juga ya. Saya dengar gitu Mbak Yanti kalau nggak salah, dikenakan pasal 3 juga. Tapi pasal 3 itu kan cuma 20 tahun terus kemudian kalau nggak salah itu sekitar 10 miliar rupiah gitu. Ini uang yang itu dia dikasih udah selesai, dia tinggal nunggu-nunggu aja gitu. Kalau kita mau bicara efek jerah ya, kalau kita mau beri ini kan kita pingin efek jerah nih sekarang ini. Orang sudah percaya namanya pemiskinan gitu. Orang udah malas sekarang itu udah sebel banget bila perlu hukuman mati segala macam, walaupun di pasal 2 ada, tapi itu kan syaratnya ruwet,
Walaupun udah kasus Kementerian Sosial aja itu udah memenuhi syarat sebenarnya pasal 2 itu untuk hukuman mati, itu juga nggak jalan. Ya, Jadi sangat crowded, Mas Bayu. Cuman saya mau begini deh, ke depan ini kalau memang kita nggak bisa karena ini awalnya selalu di etika yang nggak. Kalau coba nggak ada waktu lihat deh website Kementerian Keuangan tuh jelas tuh kode etiknya mereka. Itu nggak jalan semua. Maksud saya kalau memang kita mau ke depan, ya tentunya di pemerintahan baru ke depan ini, ya, coba etik yang nggak bisa di-touch ini, KPK nggak bisa masuk di situ, Mas. Kalau ada peristiwa pidananya baru KPK masuk. Pencegahan, aduh, kita udah ngomong-ngomong, Mas, tiap hari besoknya OTT gitu. Jadi maksud saya ini satu cara, Ya. satu yang kita lihat sekarang ini bahwa kita memang juga nggak progresif banget mengatasi sumber jantung hidupnya negara kita dalam hal ini pajak seperti Mas Jainur bilang tadi. Baik, mudah-mudahan ini semua menjadi pesan dari sidang yang kemarin perdana untuk Rafael Alun mengenai gratifikasi dan pencucian uang. Tidak akan selesai pagi hari ini, kita masih akan terus mengawal kasus ini bersama Anda semua. Terima kasih Mas Zainur, Pak Saud dan juga Mbak Yenti. Kita ketemu lagi di diskusi berikutnya. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Ya.